Baik, sebelumnya kita ada yang perlu disampaikan dari Pak Ardans ya, beliau selaku komisaris dari PT Versa Teknologi ya, beliau akan menyampaikan banyak hal di acara ini Bapak Ibu. Pastikan fokus gitu ya, meskipun santai tapi fokus. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, nanti kita buka sesi tanya jawab ya, perlu dicatat, boleh dicatat ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai hari ini acara ini berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ardans dan Pak Baib. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin berkah, sukses, mulia. Amin. Yel kita sendiri, muku, kamu, aku, grow and strong together. Ya, gitu ya. Semoga terus tumbuh dan kuat bersama. Ya, alhamdulillah kita 1 Juli ini masih on schedule ya. Karena kita harus percepat. Kenapa? Harusnya sih saya udah pernah sampaikan di jumpa pers sebelumnya untuk membangun API dan sebagainya butuh waktu berapa bulan? 2 bulan. Ini nggak sampai sebulan kita kebut. Boleh kasih plus buat tim IT Versa ya. Dasar luar biasa itu ya. Gimana rilisnya? Cuman ada beberapa yang akan disampaikan Pak Baim, ada perubahan. Kalau dulu kan kita bergantung sama vendor. Nah, itu ternyata ada hikmahnya juga. Kita nggak boleh bergantung sama vendor. Ya, jadi akhirnya diputuskan, nanti Pak Baim menjelaskan lebih detail ya, kita jadi vendornya sendiri. Ya, kita jadi vendor sendiri, cuman kita tetap bersinergi dong. Karena kita tetap memakai vendor kita sendiri. Jadi someday vendor misalkan nggak ada sama sekali, misalkan kita masih ada, karena kita sudah punya sendiri. Bahkan kita sudah ngurus perizinannya, berlogistik juga, siapa namanya nanti disampaikan Pak Baim, dan di dalamnya jangan khawatir. Ya, meskipun ini baru lahir, ceprut gitu ya, tapi di dalamnya sudah ada perusahaan ekspedisi yang sudah 25 tahun di ekspedisi. Cakep kan? Cakep banget. 25 tahun di ekspedisi. Jadi sudah skala nasional. Cuma namanya PT kita kan, PT nanti sebutkan Pak Baim siapa nama PT-nya. Mungkin udah beberapa yang tahu ya. Bocoran di brosurnya sudah tahu. Jadi seperti itu PT apa. Jadi kita berdiri di kaki sendiri dan tetap sinergi. Ya kalau kemarin kan kita mengikuti vendor A seperti ini, kebetulan ada asosiasi, saya nggak nyebut ini ya, itu ini kan kita lagi bergejolak di sana, tapi ternyata ada yang pro, ada yang kontra, seru gitu ya, ada yang pro kita, banyaknya support kita, bahkan akan tetap bertahan di kita, cuman nunggu reda, karena sampai sekarang masih banyak tuh di YouTube, di Instagram, masih yang pakai logo-logo mereka gitu ya, jadi itu kita terus lebih tiap hari muncul lagi ya, nggak tahu juga, terus kita upaya, nanti kalau sudah situasinya lumayan bagus, ya mungkin mereka langsung tinggalin aja. Kalau API-nya masih online di kita gitu ya. Masih online di kita, tinggal nunggu ini aja. Cuman, seperti konsep semula, kita bergantung pada kaki kita sendiri, kita punya usaha sendiri, punya PT logistik sendiri, dan kita tetap bersinergi. Bahkan lokal-lokal pun udah mulai masuk. Bahkan teman-teman yang nyebarkan video tadi, video yang sinergi itu ya, seperti itu. Itu detailnya. Kemudian ada regulasi. Jadi untuk saat ini, per 1 Juli ini, komisi kita cairkan ketika member sudah verifikasi. Ya, sekali lagi, komisi kita cairkan ketika member sudah verifikasi. Ini demi kepentingan teman-teman bersama. Karena kita nggak tahu, ada si A, si B, atau mungkin pro sama kita, atau mungkin ada yang kontra, ada mau yang niat bergabung, niat mengajukan, ada juga. Ya, tapi kita nggak sebutkan, ada juga seperti itu. Mungkin dia jualnya ngawur dan sebagainya, bla 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 bla, reselling, aktif 5 komisi, langsung kabur. Kita kan ngeri juga gitu ya. Jadi, pastikan verifikasi. Kenapa? Kalau verifikasi kan membernya dia akan baca dulu. Jadi, ketika dia teman-teman mendaftarkan, langsung aktif. Jadi, kita buat langsung aktif, tapi belum di-approve oleh vendor ya. Tapi tunggu ini dulu. Tunggu verifikasi dulu. Tapi bisa login, bisa mau lihat-lihat dalamnya, news, bisa, syarat penentuan, bisa. Kemudian di-upload KTP, upload, upload selfie foto dengan KTP-nya, dan upload syarat menyetujui syarat dan ketentuan berlaku. Barulah itu kita cairin ke komisi. Lebih fair kan? Supaya nggak ada namanya mis-selling gitu ya. Khawatir akan jadi masalah berikutnya, tantangan berikutnya gitu. Jadi kita pastikan bahwa member yang aktif sudah verifikasi, baru kita langsung kita cairkan. Kalau komisi kita alhamdulillah cepat sekarang ya, sudah pakai sistem ya. Begitu input aktif atau verifikasi, sorenya bisa kita transfer itu gitu ya. Sudah pakai sistem. Sebelumnya kan masih manual, sekarang udah pakai sistem. Itu aja sih mungkin pengantar dari saya, karena ini
tema utamanya adalah starting nasional. Kita mulai nasional start hari ini, start detik ini juga gitu ya. Dan akan disampaikan oleh Pak Baim yang sangat luar biasa dari tim Versatek ya. Kalau sekarang saya mewakili sebagai tim pemasar di TTR ya, di Tour Travel Revolution dari PT Indo Bekal Sospolia. Dan langsung aja kita kasih aplaus yang sangat meriah ya buat Pak Rahmat Baim. Mau nggak Pak Baim? Halo Pak Baim? Oke, sudah. Halo Pak. Halo Pak Ardan. Ya. Ada sedikit gangguan Pak. Oh iya ya. Oke, silakan Pak Baim. Sudah menunggu semua ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, sukses, mulia untuk kita semua. Amin, amin. Amin. Oke, tanpa basa-basi ya, artinya di sini saya langsung nggak harus memperkenalkan saya siapa, artinya hampir semua peserta di sini sudah mengenal saya di press conference sebelumnya. Oke, atas nama PT Persa Teknologi, yang dimana kita sebagai IT Development dan License untuk Multi Courier, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan kebersediaannya untuk menunggu info-info update terbaru dari kita. Oke, selanjutnya yang seperti tadi telah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ardan, bahwa di dalam meeting Zoom kita kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang satu, update info multi courier. Yang kedua, untuk testing area. Yang ketiga, untuk update regulasi. Oke, saya langsung kepada poin pertama atas nama perwakilan PT Persa Teknologi untuk update info multi courier saat ini. Di multi courier sendiri kita sedang memproses ke arah legalitas. Artinya di multi courier sendiri yang mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tahu bahwa kita kemarin itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ardan sangat-sangat bergantung kepada vendor, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dapat langsung menjadi vendor itu sendiri. Artinya kita dalam proses pembentukan satu perusahaan logistik di mana kita sebagai IT platform dan kita juga sebagai penyedia layanan jasa. Dan ini akan untuk sementara waktu kita akan menggandeng seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Ardan, salah satu perusahaan logistik yang sudah go nasional, yang dimana dia sudah berkecimpung di dunia logistik ini lebih dari 20 tahun. Nah, itu salah satu vendor atau salah satu mitra kita untuk melaksanakan logistik go nasional. Terus untuk tahap kedua, untuk mungkin di 1 minggu awal ini, di 1 minggu Juli awal ini, kita akan testing beta untuk area destination ya. Area destination atau destinasi awalnya, kita akan testing untuk di 2 kota di 1 minggu ini. Kota tersebut adalah kita pilih yang notabene-nya kota itu cukup lumayan luas, cukup lumayan crowded ya. Dan kita tahu kota itu di luar Jakarta, dan kota itu kota penyangga setelah Jakarta. Kita pilih langsung 2 kota, Surabaya dan Sidoarjo. Wah, selamat Surabaya sama Sidoarjo duluan ya. Mantap. Wah, Jakarta nunggu nih, saya Jakarta ini. Tunggu Pak, 1 minggu. Siap. Untuk Jakarta sendiri secepatnya akan kita rilis untuk area Jakarta sambil kita persiapkan Pak. Artinya gini, di Jakarta sendiri karena centralized Pak ya, di pusat untuk pengoperasian Jakarta kita akan handle sendiri Pak. Untuk peroperasian Jakarta kita akan handle sendiri sambil menunggu regulasi dan legalitasnya selesai. PT-nya apa ini Pak Baim, sudah dibocorkan belum? Nama PT-nya? Kalau PT-nya kita belum berani buka Pak, karena kita masih agak worry. Nanti yang kita takutkan gini Pak, yang menjadi rahasia umum di kalangan kita sendiri, bahwa PT nanti pada saat kita blame, nah PT itu nanti masuk anggota salah satu asosiasi. Nanti PT itu akan mendapatkan kesulitan di belakang kita. Itu yang kita jaga Pak. Untuk saat ini, di PT Persa Teknologi juga telah membangun, atau kita sedang ke arah membangun satu PT logistik juga Pak, yang insya Allah
di sini kita kasih nama Persa Logistik Global. Artinya kita bisa membangun satu perusahaan logistik. Yang kedua, untuk multi kurir sendiri. Nah, di event ini sekalian saya langsung masuk ke update regulasi Pak ya. Di event ini untuk hak merek atau merek dagang multi kurir kita telah proses patenkan, Pak. Artinya merek dagang multi kurir telah PT Persa Teknologi patenkan. Nah, jadi singkatannya VLOG itu Pak, ya? VLOG itu ya? VLOG Pak. VLOG ya? Iya. Victor London Eho Global. Nanti akan saya ceritakan panjang Pak. Kenapa kita kasih nama VLOG? Oke. Yang selanjutnya untuk kita saat ini pembahasan di multi kurir karena kan multi kurir sendiri kan satu platform bisnisnya Pak. Nah, yang dimana pada saat kita starting di 2 minggu awal hiruk pikuk kecaman, ujian atau apapun itu masuk semua ke kita, dan di sini saya sangat-sangat berterima kasih atas kesediaan mitra member dan agen distributor kita semua sangat mendukung antusias program bisnis kita ini. Yang di mana bisnis kita ini sendiri kita coba menggandeng UKM dan UMKM teman-teman kita sendiri, artinya mitra-mitra sendiri di kalangan kita sendiri. Ya, sampai mungkin ada beberapa agen atau beberapa distributor langsung datang ke Persa, bertanya kepada saya, bahkan bertanya kepada pimpinan kami ya Pak Sapril, kenapa masalahnya? Karena ini saya bilang, di jaringan underground kita sudah tumbuh kurang lebih 1,7 juta user atau agen atau mitra atau distributor, 1,7 juta. Di mana pada saat kita punya satu produk unggulan atau kita punya satu fresh produk, itu semua mitra kita siap. Nah, salah satunya TTR lah, salah satu yang terbesar di jaringan Persa Group ya. Karena ya Pak, kita tahu semua di sini tadi sudah dibahas sama Pak Agus, Pak Ardan selain mitra Persa juga Pak Ardan salah satu komisaris di Persa. Itu kan rahasia umum yang sudah banyak diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Artinya di bisnis kita ini kita selalu bersinergi. Nah, tapi mohon dihargai. Sekali lagi saya bilang ini menyangkut update regulasi ya Pak Ardan dan mitra sekalian. Di sini menyangkut regulasi. Mohon dihargai apabila ada mungkin pengguna atau agen atau distributor kita yang menggunakan media sosmed multi kurir, tolong untuk tidak diaktifkan atau diinaktifkan, Pak. Yang ya? Ya. Multi karir ID, multi karir pusat gitu ya, jangan ya. Seperti itu Pak, karena kan apa Pak, satu bisnis multi kurir sendiri kita sedang menjadi sorotan nomor 1 di dunia logistik Pak. Yang kedua, itu sementara multi kurir sendiri kan kita sedang menjalin kerjasama dengan yang saat ini sudah ada database yang di tangan saya ada 40 logistik domestik dan ada kurang lebih 4 atau 5 logistik internasional Pak. Tapi kita bahas di sini yang nasional dulu. Nanti ya, untuk yang itu lebih logistiknya banyak yang dari member juga Pak Im. Referensikan itu kan. Saya forward ke luar biasa itu. Kan untuk masalah siapa yang akan kita rekrut, kita akan prioritaskan member dan mitra kita Pak. Artinya kalau memang satu kota ada beberapa logistik yang mengajukan, tapi saya akan lebih memilih kriterianya yang sudah menjadi member atau mitra kita, Pak. Mungkin sebagai cabang, atau mungkin sebagai hub, atau sebagai subkon, dan bahkan juga kita nggak pernah menutup diri untuk menunjuk member atau mitra kita sebagai agen penerus. Di mana kan kita tahu, area Indonesia ini adalah area maritim yang sangat-sangat luas. Di mana area maritim ini yang satu wilayah dengan wilayah lainnya terhubung dengan laut. Nah, kalau dalam bisnis ini banyak orang masih mengatakan bahwa ibaratkan wanita ya, bisnis logistik ini bisnis yang masih sangat-sangat seksi, Pak. Artinya ya yang masih belum terlalu banyak tersentuh oleh digital platform. Artinya dengan bergabung di bisnis ini kita buka satu kesempatan atau kita buka satu peluang yang sangat-sangat lebar yang angka transaksi di dunia logistik ini per
per tahunnya itu lebih dari 3.000 triliun, Pak. 2019 ya? Ya, lebih dari 3.000 Udah triliun. 3.000 ya. Kemarin masih 1.600, sekarang udah 3.000 ya. Lebih dari 3.000 triliun, Pak. 3.000 triliun. Artinya ya kita bisa bermain di kue ini, kita nggak usah berpikir kita bisa dapat 50-60%. Kita di angka 5% aja dari 3.000 kan kita udah berapa perputaran kita per bulan. Dengan profit rata-rata di atas 10%. Market leader deh, udah nyampe berapa market leader? Tanpa nyebut mereknya, sudah capai berapa itu? Saat ini sudah ada sekitar 12 atau 14, Pak. Masih 12 triliun ya? Ya. Dari kue yang ada 3.000 itu market leader baru nyampe itu ya? Yang terbesarnya bahkan nggak sampai di angka 10%, Pak. Karena kan kita tahu target kenapa sih dari Pak Sapril ada ide untuk mendirikan multi kurir. Karena apa? Kita tahu ada berapa ribu logistik yang terpisah, Pak, di Indonesia. Jadi artinya kita mau menciptakan multi kurir ini, targetnya seperti apa kan, Pak? Kurang lebih seperti itu. Targetnya apa? Kita mau menyatukan loh, Pak. Bukan Persa mau menguasai dunia logistik ini, tapi apa Persa mau menyatukan biar A to Z dari hulu ke hilirnya semuanya bisa tersambung, Pak. Nah, tapi di lapangan yang terjadi ada juga yang kontra dengan kita gitu kan? Ada Betul, juga. Pak. Itu udah wajar ya, pro kontra wajar gitu ya. Ya, tapi ada yang pro banyak, ya, termasuk ya member saudara Muku di seluruh Indonesia ini kan. Ya, seperti yang kita alami di dunia travel juga kan awalnya memang. Sebentar, Pak. Laptop saya sudah hidup, Pak. Saya lihat dulu. Itu bocorannya, TBM masih ganti ke laptop supaya lebih mantap suaranya. Jadi nanti kita buka cerita jawab, jangan khawatir gitu ya. Jadi konsepnya kita rubah. Cuma nggak merubah yang tujuan awalnya, tetap multi kurir. Cuman yang sebelumnya kan kita multi kurir hanya sebuah platform. Apa itu platform? Ya kita hanya menyambungkan API-nya vendor-vendor. Ketika vendor ada yang desak ini dan sebagainya, padahal dia masih support, di dalamnya masih support, terbukti API-nya kita masih pegang, nggak dimatian ya, tapi menunggu situasi reda gitu kan, karena gonjang-ganjing ini luar biasa, istilahnya mendisruptif hampir ekspedisi gitu kan, tapi mereka tetap support itu kan, ada juga yang pro, ada juga yang kontra sebagainya. Akhirnya kita membuat satu strategi dan hikmahnya, kita sekarang sudah memiliki ekspedisi sendiri gitu kan, sendiri, dan kita itu tahu kan, kita baru memulai ekspedisi kita kerjasama dengan yang perusahaan 25 tahun sudah berekspedisi sudah skala nasional gitu kan, tapi mereka menggunakan brand PT kita. Ya, tadi Pak Baim sudah ngomong ya, Versa Logistik Global dengan Logan Vlog. Dan Vlog ini atau vlog gitu ya, terserah deh Vlog atau vlog gitu ya, akan masuk di multi kurir gitu kan. Beda ya. Jadi Vlog dengan bukan berarti nanti Pak ganti nama lagi, enggak, tetap multi kurir, cuma di dalamnya ada Vlog. Itulah yang akan kita online-kan dulu. Kemudian akan insya Allah testing berhasil semuanya, kita coba mulai lagi yang sudah 40 logistik tadi yang ikut Pak Baim akan dimasukkan juga, akan dimasukkan seperti itu. Karena menurut kemungkinan ya, menurut kemungkinan yang kemarin-kemarin bisa muncul lagi gitu kan, seperti itu. Jadi beda lah strateginya. Kalau sekarang kita sudah punya berdiri di kaki sendiri istilahnya lah, dan tetap bersinergi. Dan memang tantangan juga sekarang ini ya, dari asing udah mulai masuk, bukan berarti kita melawan asing, bukan berarti begitu ya. Tapi kita melawan asing yang ini, yang istilahnya itu main bantai-bantaian gitu ya. Main harganya tiba-tiba di diskon, bakar duit dan sebagainya. Itulah asing-asing yang kita lawan. Tapi kalau dia bisa bersinergi, ya kenapa tidak gitu kan. Malah dia punya ekspedisi bisa masuk kita punya ekspedisi, kita bisa masuk ke marketplace gitu ya. Marketplace mereka seperti itu. Tapi bukan berarti kita semuanya asing dilawan. Ntar kita menginjak di Malaysia sama nanti perlakuannya. Kita dianggap asing gitu ya. Jadi asing itu ada juga ya sinergi gitu ya. Tapi asing yang mana? Asing yang ini, yang sudah mainnya itu bantai-bantaian, ya satunya dia beli perusahaan, dimatikan sebagainya. Itu yang perlu kita lawan, kompetitor ya. Meskipun kompetitor itu teman dan dapat belajar gitu kan. Tetap kita ada ini ya, asing ada tentu, kita tetap bersinergi. Cuman dia cukup bersinergi di luar, nggak bisa masuk ke perusahaan kita gitu. Karena dari PT Versa Teknologi, alhamdulillah milik Indonesia 100% gitu ya, milik Indonesia 100%. Meskipun banyak sekali yang nawarkan, tapi kita dari PT Versa Teknologi tetap inginnya Indonesia yang punya sahamnya. Kalau sinergi is okay. Kita dengan asing pun
monggo, asal dia tetap satu visi misi. Kalau nggak satu visi misi, dia hanya menghancurkan atau hanya untuk ngejar traffic, jual beli perusahaan, itu yang kita nggak suka gitu kan. Dan banyak sekali di lapangan seperti itu. Oh, ini ada info. Terima kasih ya, ada info dari Pak Anton juga. Baik Pak Agus, bentar saya telepon lagi ya. Mungkin ada kendala di Zoom. Saya lanjutkan kembali. Nah, untuk yang persiapan kita Go Nasional, saya infokan kembali, insya Allah hari ini sampai dengan 7 hari ke depan kita akan testing alpha beta untuk Go Nasional. Kita starting di 2 kota dulu. Kenapa kita harus testing beta? Karena satu, pada saat aplikasi ini sudah berjalan, salah satu prioritas PT Persa Teknologi adalah 3S, Pak. 3S. Yang pertama, simple. Yang kedua, secure. Yang ketiga, stabil. S pertama apa? S pertama? Simple. Simple, oke. Yang kedua, secure. Yang ketiga, stabil. Stabil. Oke, di mana ketiga itu? Pada saat kita mulai produk apapun, dari mulai aplikasi yang pertama Persatron, yang kedua aplikasi kita ada Reach, yang ketiga kita punya Atrace, yang keempat aplikasi besar kita ini insya Allah akan hadir multi kurir. Kita mau memastikan bahwa sistem itu pada saat sudah runningnya sangat well, Pak. Artinya tetap simple, secure, dan stabil. Dan kita akan terus melakukan upaya penambahan produk, kita akan terus upaya menambahkan vendor. Nah, yang terdaftar 40 pun kita akan sortir satu persatu, Pak. Di mana mungkin kalau nanti kita akan membuat satu kerjasama, kita nggak akan membuat satu kerjasama di jangka panjang dulu, Pak. Minimal kita ambil 1 semester, 6 bulan. 6 bulan di mana di 6 bulan itu kita akan mencoba untuk melakukan review service, review layanan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pada sistem ini, insya Allah kita pastikan kita akan menggandeng prioritas di sistem ini, kita akan prioritaskan untuk yang sudah menjadi member atau mitra kita. Nah, kalau untuk tadi Pak Ardan informasikan, ada kurang lebih saat ini 12 pemain asing yang sudah mulai menggeluti di dunia logistik. Di sini saya sangat berterima kasih kepada jaringan Persa dan jaringan TTR khususnya di acara ini. Karena apa? Kalau bukan kita yang main di area ini atau kita yang di area ini, kita tahu bagaimana nasib kawan-kawan kita atau teman-teman kita, bahkan kita sendiri di dunia travel saat ini sudah seperti apa. Dunia travel kita sudah kurang lebih 87% dikuasai oleh perusahaan asing. Kami dari Persa Teknologi masuk selalu di 5 besar. Tapi dari segi omset, dari segi pendapatan, semua itu perbandingannya langit dibanding bumi. Karena apa? Perusahaan asing itu memiliki finansial yang sangat-sangat tinggi. Sementara kita hanya mengandalkan satu, keyakinan, kepastian, keuletan, dan satu, kita mau bekerja sama. Kenapa? Jaringan bisnis kita kasih nama untuk area Indonesia, seluruh area Indonesia, bisnis logistik kita itu kita kasih nama Persa Logistik Global atau PLOG 62. Selanjutnya pada saat nanti kita mempunyai mitra di luar negeri, contoh kita punya mitra di Malaysia, kita akan kasih nama PLOG 60. Di Amerika, seandainya pun kita nanti, karena ada beberapa perusahaan dari Amerika sana kita sudah untuk pengajuan Go internasionalnya mungkin di periode 6 atau 1 tahun ke depan kita akan Go internasional ke Amerika, Saudi, dan beberapa negara lagi di luar. Tapi intinya satu, di sini yang pertama tadi saya ucapkan, kami dari manajemen PT Persa Teknologi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, support, dan kesabaran daripada mitra, agen, dan distributor untuk menyongsong bisnis kita yang akan kita rilis sesegera mungkin. Nah, untuk dalam tempo waktu 1 minggu ke depan ini, kami akan mencoba untuk beta testing di area
di area awal, destinasi awal atau area yang pertama, Surabaya dan Sidoarjo. Segera mungkin akan kami live. Karena saat sekarang kita masih penyesuaian antara aplikasi dan database agar tidak tercecer. Kalau untuk dari Surabaya dan Sidoarjo bisa mengirim ke area mana saja. Tapi kalau khusus untuk area lain belum bisa menjadi destinasi awal. Kita tunggu untuk langkah-langkah selanjutnya secara bertahap dan insya Allah pasti. Ya, Pak Baim, tetap dijemput kan ya? Nah. Iya, tetap ya. Iya. Karena itulah yang berdisruptif salah satu ekspedisi kan. Misalnya kalau mereka menjadi agen dari siapa, dia harus ngantar sendiri barangnya kan. Tetap ini konsepnya kita tetap dijemput ya. Mantap. Siap Pak, kita pasti akan tetap dijemput. Di awal, makanya Pak, kenapa area Jakarta kita nggak jadikan testing awal kita. Karena satu, di area Jakarta kita harus memastikan secara operasional daily-nya itu langsung di bawah manajemen vlog, Pak. Itu. Jadi artinya secara penjemputan, secara hub-nya itu langsung dipegang oleh pusat, Pak. Untuk sementara waktu. Kita akan coba pegang di 4 area Jakarta, pusat, barat, timur, selatan, utara, Pak. 5 bahkan. Nah, kita akan mencoba untuk persiapan itu secara bertahap dan kami sedang mempersiapkan secara matang ya. Karena kalau ditanya, kita punya orang di balik multikurir atau di balik vlog ini ya salah satu senior juga ya yang mungkin sudah lebih dari 30 tahun di dunia logistik yang alhamdulillah masih kerabat dan mitra kita juga, Pak. Oh, mantap. Ya, jadi kalau kita simpulkan berarti hari ini kita udah starting nasional Pak Baim ya. Cuman kita nggak mau blunder. Ada konsep 3S tadi ya, simple, kemudian secure dan stabil ya. Jadi mungkin langsung kita live-kan semua, tiba-tiba berantakan ya, ngeri juga. Kita testing malah Surabaya yang kita coba ya, Surabaya karena dari riset IT dan sebagainya, infrastruktur sangat siap banget di sana. Setelah itu baru kita akan seluruh live seluruh Indonesia. Kan kemungkinan vendor udah online kan langsung Pak Baim ya. Ada 40 vendor tadi yang kita off dulu. Vendor sudah ada 40, tapi 40 ya? Kita sudah punya perwakilan cabang yang sudah ready ya Pak, artinya yang sudah tinggal kita hidupkan satu persatu, itu kurang lebih ada di 54 kota, di 54 kota ya? Mantap lah. Sampai ke Wamena, Sorong, Papua, informasi yang saya dapatkan, di sana sudah ready, tapi kan artinya kita nggak mau blunder tadi yang ya. Kita langsung go live nasional. Kalau berantakan di sini, running kita tidak well atau running kita tidak bagus, tidak lembut, yang terjadi malah timbul kegaduhan, Pak. Ini saya mohon di sini kesabarannya untuk menunggu 1 minggu ke depan kita akan langsung launching bertahap secara nasional. Tapi tetap konsepnya multi kurir karena itu adalah perusahaan yang berbeda, cuma punya kita sendiri juga gitu ya. Namanya vlog tadi masuk di multi kurir. Supaya kenapa? Someday gak ada vendor manapun, misalkan vendor gak ada yang mau kerjasama dengan kita, misalkan nih. Bahkan sampai misalkan dari pemerintah presiden mungkin ya turun tangan, ya misalkan, ya itu kita punya sendiri, punya ekspedisi sendiri, jadi nggak tergantung sama vendor, cuma tetap kita sinergi dengan vendor. Bahkan asing pun tetap sinergi, tapi asing yang mana nih? Asing yang mau sinergi, yang satu visi dan misi seperti itu. Kenapa? Saat kita go internasional malah kita dimusuhin kalau kita anti asing gitu ya. Kita bukan anti asing, cuma kita sangat setuju dengan konsep ada perusahaan asing yang luar biasa sukanya ngerusak gitu ya, main bantai harga dan sebagainya, kemudian jual perusahaan dan sebagainya, terakhirnya kasihan juga gitu kan. Artinya banyak yang disruptif secara kapitalis seperti menurut saya seperti itu ya, bukan industri kreatif lagi seperti itu. Kemudian itu jadi udah fit nasional per hari ini kita coba, nggak kemungkinan langsung lebih cepat lagi kota-kota lain ya. Kemudian untuk ini itu yang nasional sudah terjawab nih ya, yang nasional bahwa kita sudah start hari ini dan nasional, cuma kita testing di Surabaya dan Sidoarjo, dan kita pakai PT kita sendiri, bendera kita sendiri, didukung oleh perusahaan ekspedisi 25 tahun, dan vendor kita keep dulu, nggak kita online kan. Ada juga vendor yang kemarin-kemarin, yang masih online API-nya Bapak Im ya, belum mati kan. Ya cuman kita nggak mau online kan, karena situasinya masih belum kurang bagus. Ya ini lagi proses nih, bahkan ada juga dari yang pro kita masih meeting, dalam kayak hari ini atau besok, meeting dengan asosiasinya, bahas kita, keren kan? Kita dibahas. Dan hikmahnya kita terkenal Pak Im ya, dimana dipromosikan gitu kan. Dan kita sudah PKS, sudah datang ke satu-satu, dan infonya memang jujur mereka kanan dari asosiasi, betul ya?
Betul, Pak. Ya, tekan administrasi, akhirnya melakukan seperti itu. Tapi ya ada hikmahnya kita jadi terkenal, tapi alhamdulillah kita punya PT sendiri sekarang, jadi nggak tergantung pada vendor. Ke depan nanti kita online-kan semuanya vendornya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bocoran nih Mbak Baim, katanya ada fasilitas tambahan ya buat member Multikurir yang sudah aktif di sebelum acara ini gitu kan. Nah, nanti Kalau kalau yang proses aktivasi. untuk proses aktivasi dan sebagainya, nanti kebetulan di sebelah saya sudah ada Direktur Utama Persa Tech Group ya, holding Persa, Pak Sapril. Nanti untuk program tambahannya atau apapun itu nanti akan biar Abdolnya Pak. Kalau saya Ya. kan waktu Ya, Abdolnya. Pak Baim. Nanti request langsung. pakai Enfree Pak Baim ya, supaya lebih jelas suaranya. Oke, siap Pak. Request pakai Enfree. Mungkin Pak Sapril juga nanti pakai Enfree supaya karena ada volume-volume dari HP mungkin dari laptop yang kecil kurang jelas khawatir suaranya. Siap Pak, saya persiapkan dulu handsfree saya Pak. Jadi nanti pada saat penyampaian Pak Sapril ya, itu bisa jelas dan Bagus, kalau suara saya bagaimana Bagus? Jelas Bagus? Suara Pak Adan jelas. Pak Baim Ya, kurang ya? Pak Baim ya kurang. Ya. halo tes. Oh, ini mantap Pak. Siap Pak. Mantap. Oke, siap. Oke, nanti kalau untuk program apa, tambahannya apa, dan bagaimana Multikurir ke depannya, serta sebagai salah satu pandangan kenapa sih kita tetap harus mendirikan satu perusahaan logistiknya bagaimana atau apa, nanti langsung dijelaskan oleh pimpinan dari Persa Group, Pak Sapril. Oke, tanpa harus... Ada sharing juga Pak Baim? Ya. Dari toko sebelah ada sharing juga? Toko sebelah. Ini Pak, artinya gini, saya juga kan satu dalam bisnis ini kita pastikan aman Pak, aman dan nyaman dan tidak melanggar regulasi di bisnis. Kenapa kenapa demikian? Karena yang seperti saya sampaikan bahwa kita di sini mau berbisnis panjang Pak. Nah itu kenapa kita harus mentaati segala aturan dan regulasi yang berlaku di negara ini. Karena kita orang Indonesia, kita patuh dan taat kepada aturan. Kalau ada pelanggaran sedikit ya artinya karena kita masih pemain baru ya Pak. Bahkan boleh dikatakan Persa ini bayi di dunia logistik. Umur kita sendiri kan belum genap 1 tahun Pak. Bahkan Multikurir ini umurnya hari ini baru 2 bulan Pak. Hari ini baru 1 bulan. 1 bulan ya. Sementara gaungnya Multikurir itu sudah go nasional Pak. Isu. Nah, yang tadi Pak Ardan sampaikan, beberapa mitra yang besar-besar sekalipun, mereka masih membuka peluang untuk kerjasama dengan kita. Tapi waktunya kapan? Yang tadi saya bilang. Saya agak khawatir kalau saya sampaikan, nanti tanggal sekian. Nanti bahkan merekanya sendiri akan diintimidasi atau apapun itu oleh yang pemegang kewenangan, Pak. Saya tetap akan menjaga itu, etika bisnis akan tetap saya jaga. Dan saya juga mohon di sini kepada mitra agen distributor sekalian, untuk tidak lagi mempublish, untuk tidak lagi melakukan memajang logo-logo atau atribut-atribut dari vendor-vendor lain yang belum bekerja sama secara resmi. Kapan boleh memajang logo atau branding-branding mereka? Pada saat nanti sudah kami informasikan. Yang saat ini kita perbolehkan hanya menggunakan logo Multikurir. Itu secara regulasi saya sampaikan, Pak. Jadi Pak Baim, jadi sekarang PKS-nya bukan mereka yang buat ke kita, tapi kita yang buat ke mereka ya? Betul, Pak. Ya. Seperti itu. Dibalik ya. Kalau mau, ini syarat kita. Gitu ya? Iya. Kalau nggak mau, ya mending kita berdiri di atas kaki sendiri, Pak. Itu seperti cita-cita lama kita, sekali-sekali kita jadi vendor. Karena untuk airline sendiri kan nggak kecil gitu loh untuk kita jadi vendor. Tapi kalau untuk logistik ini, insya Allah terjangkau. Dan tanpa harus banyak membuang waktu lagi, Pak Ardan, saya persilakan kepada pimpinan PT Persa Teknologi, Pak Sapril atau Pak Gabon untuk langsung ikut di dalam meeting press conference ini, Pak. Saya persilakan untuk Pak Sapril Gabon untuk waktunya. Terima kasih, Pak. Tes, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi saya jelaskan kondisi. Minggu ini seharusnya kita itu sudah lakukan integrasi untuk proses aktivasi nasional. Nah, jadi
kejadiannya adalah saat ini kita ditinggalkan oleh vendor. Jadi dari diskusi yang panjang dan ya lama gitu ya, memakan waktu, akhirnya vendor kita itu memilih rekan atau boleh dibilang rekan asing yang baru saja mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Itu cukup besar dan dia memilih untuk fight dengan dana. Jadi dia memilih uang daripada kita, itu sebenarnya. Jadi waktu hasil pengetesan kita itu sangat-sangat baik. Jadi kemungkinan menjadi lirikan oleh ya boleh dibilang calon pesaing gitu ya. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa dan revolusioner gitu. Jadi ya maklum vendor kita telah menetapkan pilihannya memilih bergabung bersama siapa. Itu makanya kenapa yang seharusnya dijadwalkan hari ini atau sebelumnya langsung go nasional tapi diambil alih oleh orang lain yang saya nggak baiknya nggak sebutkan mereknya. Tapi nanti kita suatu saat pasti tahu. Suatu saat member-member juga pasti tahu siapa dia. Yang jelas asing lah ya. Yang jelas ya, asing. Jelas asing. Dan dananya cukup besar, menggiurkan sekali. Menggiurkan. Hampir 1 triliun. Oke, jadi untuk itu saya putuskan kita harus melakukan kegiatan usaha sendiri atau dengan kata lain menjadi vendor. Berdiri di kaki sendiri tanpa intervensi dari siapapun. Dan kita murni tanpa ada pendanaan asing atau lainnya. Nah, untuk go internasional ini ya, sudah kami petakan. Vendor-vendor yang mana yang akan istilahnya menjadi penerus dari kota antar kota, ini kita lakukan pemetaan sudah. Jadi ya saya katakan juga bahwa kita itu ya, saya katakan dengan jujur, kita itu sangat viral dan menjadi sorotan para pesaing. Jadi luar biasa, apalagi dengan waktu kita diskusikan kita akan go nasional. Iya, itu menjadi sorotan luar biasa. Seakan-akan kita adalah calon pesaing besar gitu. Nah, jadi kondisi waktu pengetesan pun dalam kondisi COVID, ya kan? Kondisi COVID dan kita sangat berhasil secara penjemputan, pengiriman itu sangat berhasil sesuai dengan anjuran pemerintah itu. Di rumah saja. Nah, jadi kalau dilirik luar biasa gitu kan dengan cara kita yang revolusioner dan dianggap ini mungkin suatu saat akan menjadi besar. Jadi ya okelah, timbul kecemburuan gitu ya terhadap kita. Jadi agen-agen yang sudah eksis lama itu sangat cemburu. Itu yang terjadi. Ya kita nggak boleh istilahnya inilah ya kita hadapilah. Memang ada kecemburuan karena kita itu sangat mudah. Tidak ada SOP yang harus ada lokasi yang besar, harus ada karyawan, harus begini, harus begitu. Terus tidak boleh usaha lain. Di kita tidak ada larangan itu. Boleh silakan usaha apa saja, boleh ditambahin usaha apa aja, boleh berdagang, boleh. Jadi tidak ada larangannya. Nah, itu membuat kecemburuan agen-agen yang lain yang mereka punya SOP yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh banyak. Nah, untuk saat ini gini juga saya kan berpikir kalau kita cuma ngirim-ngirim itu ibaratnya hanya sedikit. Nah, saya juga sudah siapin sejak lama sebenarnya sudah kita siapin e-commerce. Nah, dari e-commerce ini karena sekarang ini e-commerce mungkin boleh dibilang yang besar-besar itu nggak ada yang pendanaan lokal. Nah, saat ini kita bikin e-commerce, kita siapin untuk menunjang ibaratnya usaha kita nantinya.
ke depan. Nah, itu mungkin nanti planning dan segala macamnya kita akan breakdown gimana persiapannya supaya kita menjadi lebih besar. Jadi kegiatan usaha ini pasti harus kita tunjang dengan hal lain. Terus saya juga sudah negosiasi dengan beberapa distributor besar untuk mengadakan pengadaan barangnya, ya kan, untuk didistribusikan kepada member-member kita. Gimana caranya nanti, itu nanti kita planningkan. Insya Allah ya 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang ini semua terwujud. Kalau ibaratnya kita minta izin lah kepada Allah, gitu. Mudah-mudahan diizinkan semua apapun rencana dan planning kita. Oke. Nah, jadi itu e-commerce kita udah siapkan untuk menunjang bisnis, dan pengadaan barang juga saya bicarakan ke distributor siapa nih yang mempersiapkan supaya bisa nih pedagang-pedagang kita ikut mendistribusikan barangnya, toh sama-sama untung gitu ya. Juga itu kan salah satu kegiatan yang bisa menciptakan lapangan kerja, usaha baru, gitu. Tapi tetap atas dasar berdiri di kaki sendiri. Kita tidak mau lagi diintervensi oleh siapapun. Itu yang kita mau. Kita adalah tuan rumah. Kenapa kok tuan rumah? Harus diimpresi, harus, oh kamu nggak boleh, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh. Itu kan ibaratnya kita tuan rumahnya tapi yang ngatur kok orang lain. Nah itu mungkin yang harus kita perbaikin ya di dalam usaha ini. Oke, di travel juga saya merasakan hal-hal seperti itu ya, termasuk dari ya udah mungkin yang kalau yang udah member yang di travel mungkin agak tahu gitu ya. Oke, jadi ada planning baru kita ke depan dan seterusnya kita akan merencanakan dan merancang apapun untuk mewujudkan agar UMKM itu tumbuh. Ya, Pak. Oke, dan saya pastikan ya. Ya, itu bayar apa gratis e-commerce-nya nanti, Pak? Ya, insya Allah gratis. Gratis ya, kita kasih free ya. Free buat multi kurir, Pak ya. Jadi kalau kita gak ada orang kirim barang, karena kita punya toko online-nya dan punya distribut barang, kita jual, dapat keuntungan dari barangnya, Pak ya. Dapat keuntungan dari barangnya, ya, dan kurirnya. Dapat keuntungan dari barangnya dan dapat keuntungan dari pengiriman. Ya, semoga aja juga menambah bargaining juga, Pak ya. Wah, toko online kan sekarang yang merajai ekspedisi malah, Pak. Ya, sekarang e-commerce yang sekarang ini malah sudah mengatur-ngatur, memang mengatur ekspedisi yang ada kondisinya ya. Walaupun kita mungkin secara ya dibilang rahasia, tapi umum tahu gitu, rahasia umum, rahasia tapi umum tahu. Siapa? Udah paham? Boleh Pak lanjut Pak? Oke, jadi juga saya secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran, harapan-harapan yang semangatnya luar biasa juga kepada saudara multikurir. Semoga Allah memberikan izin dan semoga Allah memberikan kita rezeki. Itu aja dari saya, mungkin gak datang tanya jawab ya, karena saya masih banyak yang harus saya kerjakan, planning dan segala macamnya. Oke, begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Baim. Oke, demikian yang disampaikan oleh Pak Sapril ya, Pak Ardan, Pak Agus, dan andai tolan sejawat semua untuk kita. Nah, itu update terbaru dari Pak Sapril. Oke, untuk selanjutnya saya mengikuti dan saya mengembalikan kepada host utama, Pak Agus. Ya, mungkin bagus. Ya. Langsung itu aja dibuka tanya jawab. Nah, ini untuk member ini yang mau tanya langsung boleh di on-kan aja Pak Agus yang pilih. Oke, siap ya. Jadi kita tanya jawab sekarang ya. Kita on kan, baik Bapak Ibu bisa angkat tangan ya atau oke, ada Pak Zulkifli ya. Sebentar Pak. Pak Zulkifli bisa di unmute Pak dari sana Pak. Oke. Silakan Pak. Ya.
Sebutkan nama dan kota mana, Pak? Iya. Zulkifli dari Kota Tangerang nih, Pak. Siap. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu bahwa yang mensupport saat ini, mulai per hari ini, yang kurir yang sudah berpengalaman 25 tahun itu PT apa, Pak? Atau brandnya apa, vendornya? Itu aja dari saya, satu pertanyaan dulu, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Ya, monggo Pak Baim. Oke, nah, seperti tadi dari awal kita sampaikan, Pak. Suaranya kecil, Pak. Halo Pak, sudah jelas Pak? Ya. Dideketin mic-nya mungkin Pak Baim. Sudah jelas Pak, halo? Hand-free-nya. Agak Ya, kecil. oke. Hand-free-nya mungkin panjang itu. Mic-nya dideketin aja Pak, boleh Pak. Sudah jelas Pak? Oke, jelas. Oke. Oke. Jadi untuk PT-nya sendiri seperti tadi kita sudah sampaikan Pak, untuk saat ini kita masih menjaga kerahasiaannya. Kenapa? Karena yang kita ketahui Pak, semua logistik atau kurir-kurir yang terdaftar di salah satu asosiasi Pak, kita nggak bisa menyebutkan di sini, itu mendapatkan himbauan larangan untuk bekerja sama dengan platform kita Pak. Kenapa saya belum bisa menyebut? Tapi nanti untuk saat ini kita ada kerjasama secara eksklusif dengan merchant tersebut. Kita menggunakan basic nama Plok 62 Pak. Di mana merek dagang itu sudah dimiliki oleh PT Persat Teknologi. Jadi kita nggak akan lagi ada ketergantungan dengan merek-merek dagang. Kalau untuk nama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardan, kita yang akan meminta PKS dari vendor-vendor kita. Jadi bukan lagi kita yang mengajukan PKS, tapi kita yang menerima pengajuan PKS dari vendor-vendor kita. Hal ini kenapa kita lakukan? Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bisnis kita, Pak. Kalau kita yang meminta kerjasama, artinya aturan penerapan dan operation kita yang ikut aturan. Tapi kalau sekarang, kalau mau gabung dengan Multikurir, persyaratannya harus satu, mengikuti aturan dan regulasi yang dibuat oleh Multikurir. Salah satunya apa, Pak? Bersedia melakukan penjemputan dan pengantaran dari tiap-tiap member atau distrib kita. Nah, kalau kita saat ini menyebutkan, Pak, mungkin sudah ada beberapa vendor besar, tapi kita masih hold karena khawatir regulasi kegaduhan kemarin muncul kembali, Pak. Kita masih tahap saat ini masih tahap beta test, Pak. Kita masih sangat-sangat smooth untuk menghindari kegaduhan, Pak. Jadi kita mau coba untuk vendor fix-nya apa. Untuk sementara ini kita rahasiakan, Pak. Tapi pada saat nanti sudah terkumpul oleh kita ada 40 vendor tersebut, kami akan memberikan satu kepada mereka dan kami akan membuat satu bahwa semua mitra atau semua vendor kita boleh mempublish logo-logo mereka untuk memperkuat. Tapi untuk sementara ini kami belum bisa menyebutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, jadi supaya reda dulu ya Pak ya. Ya. Reda dulu. Tapi nggak perlu kemungkinan ya, itu asosiasi juga banyak yang pro ke kita, Pak Baim ya. Buktinya saya juga sama Baim udah sebelum acara ini udah ketemuan banyak sekali nih ya dengan para pelaku ekspedisi dan dia anggota juga dan dia pro dengan kita banyak sekali. Cuma memang situasinya apa kan infonya minggu ini dimitingkan. Bahas tentang kita loh, keren banget ya. Kita baru muncul dibahas skala nasional Pak Baim ya. Makanya saya bilang kan ya. Multikulir ini sendiri kan bayi yang hari ini baru berusia 1 bulan, Pak Ardan. Secara saya akuisisi warung kurir dari PT Abu Nawas itu tanggal 29 Mei 2020 kita jalankan di 4 hari yang dimana kita sudah siapkan vendor yang tadi Pak Sapril sampaikan. Pada saat kita mau ready launching, kalau kita bicara dari segi biaya, dari segi waktu, kita sudah membangun kemarin itu kurang lebih ada 7 API, Pak. Tapi yang terjadi untuk sementara waktu, vendor kita izin atau menyampaikan surat ke kita untuk menghentikan kerjasama sementara waktu. Sampai batas waktu yang belum mereka bisa tentukan karena dengan alasan mereka mendapatkan pressure dari salah satu asosiasi. Seperti itu. Kenapa kita jaga nama-nama vendor kita agar usaha mereka tetap bisa berjalan dan
tidak ada kegaduhan di lingkungan skop bisnis yang akan kita jalani. Kalau penjelasan dari saya seperti itu, Pak Ardan. Oke. Dan Pak Julia tadi ya. Ya intinya sih kita udah bisa melakukan pengiriman ya, tapi kita testingnya di Surabaya dan Sidoarjo dulu. Ya. Kemudian akan kita buka seluruh Indonesia. Oke, kenapa Surabaya dan Sidoarjo dulu? Pertanyaannya kenapa nggak kita coba di Jakarta dulu? Satu, kota niaga pelabuhan terbesar di Indonesia dengan pintu gerbang masuk utama Indonesia Timur yang notabene-nya saat ini Indonesia Timur sedang membangun dan gencarnya pengiriman paketnya pun Surabaya tuh lotnya tidak, bahkan lebih unggul dibanding Jakarta, Pak. Kenapa? Karena industri-industri besar, kapal-kapal besar bersandarnya di Surabaya terlebih dahulu dibanding di Jakarta. Nah, terus dari beberapa e-commerce, kita tes ombak itu bukan di Jakarta, Pak. Tapi kita tes ombak pasti di luar Jakarta. Jadi apa? Kultur di daerah itu kita mau mereview salah satu vendor kita. Sampai di mana komitmen mereka dan kesiapan mereka dalam menjalankan bisnis ini. Karena apa? Yang kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardan, Pak Sapri, dan saya sendiri bahwa mitra atau vendor kita ini sudah berbisnis di dunia logistik lebih dari 20 tahun, Pak. Seperti itu. Kenapa kita mau cek ombak justru di daerah sendiri? Bisa. Kalau sampai terjadi crowd audit, artinya kan review, kita akan mereview lagi, kita akan memilih vendor lagi, Pak. Nah, sampai dari pusat pun, untuk di starting, mungkin saya atau nanti asisten saya atau nanti staf kami dari Persa, kami akan mengirimkan sebagai pengawal di aplikasi ini. Kenapa kita katakan di sini kita butuh beta? Di dunia logistik, Pak, saat ini yang dibilang platform digitalnya masih sangat-sangat minim sekali, Pak. Dibanding dari hasil transaksi logistik tersebut dengan pemain atau dengan pelaksana bisnisnya yang sekian ribu di Indonesia, tapi kan mereka masih konvensional A to A, B to B, C to. Jadi antara A to Z-nya juga kan belum ketemu. Tapi di multi-courier ini insya Allah akan kita buatkan, Pak. Sama seperti di Atris atau di Ritz ya, Pak ya. Dulu kan maskapai masing-masing. Atau di Persaton sendiri. Dulu semua orang yang mau melaksanakan penjualan pulsa, mereka harus jual chip. Telkomsel chipnya sendiri. XL chipnya sendiri, Indosat chipnya sendiri. Kita gabungkan, Pak. Pioner kita gabungkan di tahun 2004-2005 awal oleh Pak Gabon. Rintangannya besar nggak? Besar, Pak. Sangat-sangat besar. Dipanggil ke sana ke sini. Sama seperti yang kita jalankan sekarang. Tapi kita bisa smooth menyelesaikan, kita bisa kasih pandangan, ini idenya muncul berdasarkan apa. Karena yang kedua, pada saat kita di dunia tiketing atau tour and travel, nggak mungkin ini dunia yang mungkin kita gabungkan, alhamdulillah, sudah 10 tahun, Pak. Usia Ritz sudah hampir 10 tahun, dan usia Atris sudah hampir 4 tahun. Dan di bisnis ini kita smooth, running well, sangat-sangat bagus. Nah, kita mulai lagi di bisnis baru ini, di dunia logistik. Kita akan ke arah sana, Pak. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, bisnis logistik ini sangat-sangat seksi, Pak. Kenapa? Pemainnya masih sedikit, dan regulasinya masih, orang yang akan berbisnis logistik tidak bisa menyentuh ranah UKM dan UMKM, tapi harus high class, Pak. Bukan lagi di middle, tapi di high. Kenapa? Pada saat kita membuka satu bisnis logistik, Bapak harus punya aturan tempat, Bapak harus punya gudang, Bapak harus punya mobil, dan sebagainya. Belum lagi, Bapak harus menyiapkan untuk pengantaran dan sebagainya. Di multi-courier ini, kita akan membuat satu plan bisnis yang sangat simpel, di mana boleh dikatakan bisnis kita ini bisnis yang sangat merakyat dengan modal yang terjangkau, dan nanti kita akan support juga produk-produknya apa. Artinya selain PT Persa Teknologi selain akan membuat satu platform bisnis di multi-courier sendiri dan di Persa Logistik Global atau PLOG 62, kita juga sedang mempersiapkan di marketplace-nya, Pak. Sesepi-sepinya pengantaran kita masih punya marketplace, Pak, yang notabene-nya marketplace ini salah satu yang teramai, Pak. Pada saat pandemi COVID ini, kita sama. Kita juga menjalankan, Pak. Kita testing di daerah Tangerang. Kita coba ambil produk orang, kita bilang, ini, kita rangkum ini produk kita, dan kita membantu. Dan itu yang membuat, kenapa di starting 1 bulan awal, transaksi kita bisa begitu tinggi. Itu transaksi mitra kita siapkan barangnya, kita siapkan paket pengangkutannya, kalau memang. Jadi, kita mau bikin satu semacam bisnis
Kalau di luar mungkin ada grup-grup besar yang bisa, mereka punya marketplace, mereka punya logistik, mereka. Nah, di Indonesia pun kita sebagai anak bangsa, sebagai putra Indonesia, kita punya ide seperti itu. Kenapa nggak kita wujudkan? Dan target kita ini adalah usaha UKM dan UMKM yang targetnya adalah usaha kerakyatan, Pak. Seperti yang diprogramkan oleh pemerintah. Tapi kita kemas secara digital, tidak kita kemas lagi secara offline. Kenapa kita kemas secara digital? Kita mau makan pempek di Palembang, Pak, yang asli dari Palembang. Kalau nggak ada digital, bagaimana dalam satu hari atau kurang dari satu hari barang itu bisa sampai? Kalau tidak ada platform digital, sama seperti dulu tiket. Kita mau starting di sini, gimana caranya kita akan ke kota satu, ke kota dua. Tapi dalam menjalankan atau membuat satu bisnis itu, rintangan, tantangan, itu nggak kecil. Seperti itu, Pak. Yang kedua, hambatan itu pasti ada, Pak. Hambatan itu apa? Pro dan kontra. Mungkin 1.000 orang melarang kita, tapi kan nggak menutup kemungkinan 3.000 orang mendukung kita. Itu yang kami alami. Satu vendor besar melarang kita. Kenapa? Karena kondusivitas bisnisnya terganggu, Pak. Bisnis kita bukan bisnis elegan, bukan bisnis besar, bukan bisnis dengan dana yang puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Tapi bisnis kita bisnis kecil yang kita mulai dari nominal jutaan, tapi insya Allah di bisnis ini sudah akan menghasilkan miliarder ke depan untuk Indonesia. Kenapa demikian? Contoh, kita bisa lihat contohnya di Ritz atau di Atris. Berapa miliarder yang telah dilahirkan dari bisnis kita? Apakah kita mulai dari bisnis besar? Apakah vendornya kita ubah? Tidak, Pak. Kita selalu menjaga kondusivitas bisnis. Di sini kita insya Allah bantu doa, bantu dukungan, support, serta semangatnya untuk kami untuk mengembangkan. Kita mulai dari usaha logistik yang kecil, dan dengan izin Allah kita akan menghadirkan miliarder baru di dunia logistik ini, Pak Ardan. Dasar Pak Baim, ya kita coba ya pertanyaan berikutnya ya, karena masih banyak. Nanti yang di live chat, lu sabar ya. Nanti kita jawab semuanya di live chat ya, kita jawab. Karena kita kasih kesempatan yang langsung bertanya langsung. Ada Pak Agus? Ya Pak, ada lagi Pak. Ini ada Pak Dani Rahadian. Silakan Pak Dani. Dari kota mana Pak? Dari Bandung Pak. Ya, silakan Pak. Langsung ke pertanyaannya aja Pak. Oke. Jadi kira-kira kalau udah sekarang lagi tes ya Pak ya. Kira-kira live-nya itu kapan ya Pak ya? Oke. Kayaknya belum jelas ya Pak ya. Oke. Untuk live-nya, oke. Terima kasih Pak Daniel Punten. Sebelumnya ya Pak, salam kenal Pak dari saya Baim Pak. Ya. Oke. Untuk live-nya kan kita akan tes 1 minggu ini Pak. 1 minggu kita akan beta tes. Bandung juga insya Allah dalam waktu dekat kita bisa, karena saya udah men-schedule-kan untuk ketemu dengan vendor di Bandung, Pak. Kenapa yang tadi saya bilang, saya harus bekerja sama dengan pemain lokal di sana. Kenapa? Yang tadi saya bilang, di sana pun sudah ada salah satu mitra kita di Bandung yang pemain kargo juga, yang mohon maaf sekali lagi namanya belum bisa kita sebutkan. Berbeda nggak dengan yang di Surabaya? Kemungkinan bisa beda, juga bisa sama. Bisa satu grup, juga bisa beda grup. Karena Bandung itu kan juga terbagi, Jawa Barat ya, khususnya Bandung itu kan terbagi atas Bandung Kabupaten, Bandung Kota ya Pak ya. Satu lagi kan yang Bandung Timur ya Pak ya. Nah itu kita akan bekerja sama dengan 3 vendor yang berbeda Pak. Supaya apa? Penyebaran, pendistribusian, dan pengantaran barang kita itu sampai. Nah kalau untuk Bandung sendiri, mungkin schedule setelah Surabaya, kita akan mengschedulekan, kita akan menyebarkan beberapa tim nih Pak, termasuk saya sendiri, Pak Sapril sendiri, nanti juga ada beberapa kawan-kawan, rekan-rekan saya di belakang saya, yang saat ini menonton Zoom juga, itu akan turun Pak, masing-masing vendor kita hubungi. Jadi kita akan bekerja sama, bukan dengan satu perusahaan logistik besar di Jakarta pusatnya, enggak. Kita akan bekerja, seperti awal tadi statement saya, kita akan mensejahterakan putra daerah masing-masing, daerah Bandung contohnya. Siapa yang besar di Bandung, siapa yang mau bekerja sama dengan kita, siapa yang mau taat dan ikut aturan kita rangkul Pak untuk bekerja sama mendistribusikan multi kurir di Bandung. Seperti itu. Atau nanti bukan hanya Bandung, ada di sana, karena Bandung itu kan skup SMU-nya bisa meliputi Cirebon, Majalengka, Garut Pak. Itu kita
harus benar-benar yakin bahwa vendor yang kita pilih itu pun kita kerjasama nggak mau langsung per tahun, nggak. Kita review per semester, Pak. Di semester ini mereka gagal, artinya kita sudah punya calon vendor berikutnya. Atau vendor berikutnya akan kita rekrut, kan nggak mungkin juga. Kita kerjasama dengan satu vendor, kiriman kita langsung tonasenya naik tinggi. Nggak mungkin, Pak. Maksudnya apa? Kue ini akan kita bagi secara adil dan merata ya. Targetnya tadi, Pak, cita-cita Pak Sapril, cita-cita saya, dan semua direksi dan manajemen PT Persa, kita akan mencoba melahirkan miliarder-miliarder baru di dunia logistik ini, Pak, di dunia khususnya Indonesia. Seperti itu, Pak, jawaban saya, Pak. Ya, jadi kira Surabaya bisa hari ini apa besok, Pak Baim? Hari ini mungkin bisa begini. 3 hari ini kita beta tes, Pak, internal dulu. Ya? Kita beta tes, mungkin 2-3 hari ini saya akan kirim staf dulu ke Surabaya untuk lihat kondisi lapangannya dan sebagainya. Member dan yang di Surabaya dan Sidoarjo itu akan dihubungi apabila sistem kita sudah ready. Oh, kita jadi insya Allah dalam jadi member ini yang Surabaya sama Sidoarjo di data ya. Iya, kita sudah ada. Nanti akan ditelepon, Pak, silakan coba langsung pengiriman. Gitu iya, ya. Seperti langsung itu. Dijemput, ya. Bukan cuma member Surabaya, ke depan pun, Pak, kita akan buat agency dan kita akan mengirimkan WA blast atau email blast untuk, karena kan kita sudah buat nih, Pak, mapping database-nya, Pak. Oke. Artinya kan kalau untuk di perusahaan logistik ini kan harus punya mapping database, Pak. Kita akan kirim, Pak. Surabaya dan Sidoarjo sudah ready. Nah, itu kita akan langsung kirim ke seluruh desa. Iya, itu langsung. Jadi startingnya, destinasi awalnya kita pilih untuk yang pertama Surabaya. Oh iya, seperti Pak Baim, komisinya berapa ini? Kalau yang kita kan ada, terutama yang jawab juga yang di live chat ya. Vendor kita pakai apa, Pak? Ya saat ini pakai vendornya Versalog. Ya, Versalog 62 karena Indonesia gitu ya. Itu vendor kita. Siapa itu? Punya kita sendiri gitu ya. Cuman kita ya gabah lah karena kita masih new ya di logistik. Kita gandeng salah satu owner ekspedisi terbesar di Indonesia yang nggak boleh sebut namanya karena dia juga toko juga ya. Toko juga. Betul. Jadi akan membantu Versa Logistik ini. Itu vendor kita saat ini. Tapi ada 40 vendor yang kata Pak Baim masih di hold. Di hold dalam apa? Dia PKS-nya nanti harus mengikuti kita. Karena kita nggak mungkin ingin kejadian seperti sebelumnya gitu kan. Betul, sudah Pak. PKS malah banyak regulasi dan sebagainya. Jadi kalau mau ikut dengan multi kurir ya harus sesuai dengan itu. Ini menjawab pertanyaan yang di live chat ya. Vendornya apa aja? Vendornya adalah Vlog. Siapa Vlog? Milik PT Versa sendiri yang sudah di dalamnya adalah pengusaha ekspedisi yang sudah besar ya. Dan kita mulai nyoba testing nih di Surabaya dan Sidoarjo. Komisinya berapa Pak Baim untuk yang ke member nih? Seperti bukan rahasia umum lagi, Pak ya. Untuk fix komisinya saya belum bisa menginformasikan, tapi kita tahu yang namanya kita main di logistik yang jelas komisinya itu di atas 10%, Pak. Di atas 10% ya. Yang jelas di atas 10%. Karena kita tahu, Pak, bukan rahasia umum. Iya. Bisa nggak Pak Baim sampai 20%, 20%? Kalau kebijakan vendor ini Persa, Pak, dari dulu, Pak, nggak pernah. Pak Ardan mungkin sudah sebelum di dalam Persa sudah bekerja sama dengan Persa dari tahun 2009, 2008. Untuk Persa sendiri kita nggak pernah ambil dana lebih seperti vendor-vendor asing. Karena apa? Target kita untuk mensejahterakan UKM dan UMKM kita sendiri. Jadi komisi bisa insya Allah lebih besar dari yang vendor-vendor yang berikan pada ini ya, yang sebelumnya. Yang kedua adalah tarifnya lebih murah, betul nggak Pak Baim? Tarifnya walaupun nggak banyak, insya Allah di sana ada perubahan ya mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 lah. Lebih murah ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Siap. Mantap. Jadi kita punya poin di situ ya. Nah, tinggal ininya nih lebih cepatnya. Kan kalau bisnis mau unggul kan ada 3 hal. Lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Kalau kita menang satu luar biasa, lebih murah, lebih cepat ini. Kita lihat dulu ini. Semoga aja ini dengan tes nasional. Iya. Ya, Pak Baim, sekarang mungkin boleh dibantu lihat di live chat, mungkin dipilih yang mau dijawab pertanyaannya. Karena sekarang gantian yang live chat nih. Ya, mulai dari awal, supaya nggak ke-skip, mungkin pilih aja. Pak Agus, saya tolong dibukakan Pak live chatnya Pak, soalnya live chat saya kan di private nih. Live chat, sebentar Pak Baim tadi, Pak Baim bisa Pak Baim co-host, harusnya bisa. Saya buka, karena kan tadi putus Pak. Oh, putus ya? Putus. Oh ya, udah Pak, sudah. Bentar saya cek lagi ya. Live chat, coba langsung dijawab aja Pak. Ada? Sebentar. Masih mati Pak. Oh, ada satu nih.
Pertanyaannya, harganya masih sama? Oh iya teman-teman, jadi mohon maaf ya, sebentar. Pak Baim tadi kan udah live, kemudian karena ganti laptop putus. Jadi yang mau bertanya via live chat, yuk mau diulang lagi gitu ya di sini ya. Langsung dijawab ini Pak Baim, yuk Pak Baim. Oke, saya tanya yang ada dari Pak Rahadian ya. Untuk ke depan apakah kiriman kita bisa di-trace? Iya Pak, kita pastikan karena kan kita single. Pak Rahadian ya, saya jawab pertanyaannya Pak Rahadian. Untuk ke depan kiriman Bapak tiba di mana atau sampai di mana, itu kita sudah bisa langsung track Pak, by system. Kiriman kita sudah sampai di mana nih, itu bisa. Nah terus yang kedua, ada dari Pak, ini private ya, dari Galaxy Agent Pak. Oke, sudah daftar kiranya bisa mulai operasional. Mau operasional untuk insya Allah minggu depan kita sudah siap untuk ready. Pak Baim, jadi sudah mulai bisa digunakan Muku di wilayah Bogor kapan? Untuk Bogor segera menyusul Pak, sesegera mungkin akan kita usahakan. Untuk tujuan awal Muku dikarenakan melihat brand besar, muncul gimana kalau downline kami minta di refund. Kalau untuk itu kami harus membicarakannya secara manajemen Pak. Karena apa? Di statement awal pun kami menjelaskan, kami tidak, ini bahwa kami ini multi kurir Pak, dan di dalamnya kita juga statement bisnis kita adalah kita bisnis multi kurir dan kita di situ tidak ada menyambung dengan brand-brand besar Pak. Artinya tanpa brand besar pun kita akan tetap berjalan dengan seperti yang tadi dikatakan oleh direktur kami Pak Sapril, tanpa dukungan yang besar pun kita akan coba untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya jadi ditanya vendornya ini lagi ini ya, di hold karena ada kegaduhan di asosiasi gitu ya. Siap. Tidak kemungkinan mereka balik, ya itu cuma itu bukan janji tapi jadi balik gitu kan. Cuman mereka member ini banyak tanya, terus bagaimana kita kan awal mula kan ada ini si A, si B, si C, kok nggak ada sekarang gimana gitu? Kalau untuk ada beberapa vendor kita yang masih hold ya Pak, hold untuk kerjasama dengan Dali atau mereka bilang sampai nunggu situasi kondusif. Tapi pertanyaan saya seperti ini Pak Ardan, apakah dengan Dali tersebut kita boleh menghentikan usaha kita? Itu pertanyaannya. Kita ambil contoh, saya ini seorang sopir Pak. Saya seorang sopir yang belum memiliki SIM. Karena satu dan lain hal, saya ada eksiden dengan pengendara motor lah. Saya menabrak pengendara motor tersebut, sehingga saya ditindak oleh pihak yang berwajib dalam hal ini polisi. Oke. Pertanyaannya Pak, setelah saya menyelesaikan semua klarifikasi, saya mengobati korban yang saya tabrak, saya memperbaiki kendaraan motor, saya memperbaiki mobil saya akan diarahkan oleh polisi tersebut untuk membuat SIM. Saya akan buat SIM sesuai aturan dan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pertanyaannya, apakah karena saya pernah menabrak orang dan saya tanggung jawab menyelesaikan itu, apakah saya masih boleh mengendarai mobil atau tidak? Saya sudah punya SIM saat ini, terus saya juga masih mahir dalam mengendarai mobil. Pertanyaannya, karena saya pernah eksiden menabrak orang, nyenggol lah istilahnya ya. Nyenggol orang, sampai saya klarifikasi, saya selesaikan semuanya. Pertanyaannya, saya masih boleh mengendarai mobil atau tidak Pak? Dengan saya sudah harusnya bisa kalau udah punya SIM dan sebagainya, sudah rukun, yang ininya ya, sudah selesai gitu kan. Oke, artinya yang menjadi tuntutan kita kemarin kan, bahkan ini saran dari salah satu kementerian kita Pak ya, bahwa Persa harus membuat legalitas sendiri. Dan saran tersebut kita jalankan ya. Seperti itu Pak. Ya, itu hasil menghadap dari kementerian ya. Iya, betul Pak. Itu hasil meeting klarifikasi, 2 kali meeting klarifikasi saya dengan kementerian. Karena kemarin kita bergantung full 100% dengan member, tapi untuk saat ini dengan vendor Pak ya, tapi untuk saat ini kita mau mencoba untuk berdiri di atas kaki kita sendiri dengan yang tadi saya bilang, kalau kita mengendarai motor atau mobil kita bikin SIM, kalau membuat perusahaan juga kita harus dilengkapi dengan legalitas yang lengkap. Karena apa? Isu di luar itu kan Persa ini pelanggaran postel. Yang kedua, Persa ini pelanggaran ini. Nah, sementara dari manajemen multi kurir sendiri, Pak, Bapak tahu multi kurir lahir tanggal 1 Juni. Nah, blame itu kita baru 1 minggu lahir, jangankan untuk berpikir di buat sosmed atau buat apapun,
kita untuk mendevelop sistem, untuk membuat sistem sesmooth mungkin, sampai yang tadi saya bilang di sini simple, secure, stabil, kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan, dan alhamdulillah tim IT kita dikasih satu kelebihan, satu kekuatan oleh Allah, sehingga dalam jangka waktu 1-2 minggu sistem itu bisa berjalan, Pak. Ya, tapi nggak terbukti ya tuduhan itu ya, bahwa kita melakukan postel, karena yang menjemput adalah dari vendor kita. Dan yang itu udah clear kan, tuduhannya salah, sebetulnya salah gitu kan. Bisa masuk ke sebenarnya sih bukan salah, Pak, tidak terbukti. Kalau salah nanti menghakimi, Pak. Artinya bahwa apa yang dituduhkan oleh beberapa vendor, ada beberapa mungkin kita bisa katakan kompetitor yang menganggap kita ini kompetitornya, bukan rekannya, melanggar aturan postel di dunia logistik operation sebagai POS. Itu kita sudah sanggah, kita kirimkan bukti-bukti, kita kirimkan PKS kerjasama kita. Yang walaupun yang tadi Pak Sabrul bilang, pada bahkan ada yang 1 jam setelah saya meeting verifikasi dengan kementerian tersebut, kerjasama kami langsung diputus secara sepihak. Nanti terusnya sehari berikutnya ada lagi pemutusan kerjasama yang tadi saya bilang kita sudah ada 7 vendor, tapi di minggu itu kita langsung ditinggalkan semua, Pak, diputus secara sepihak. Walaupun dalam pengerjaan dan development sistem itu kami sudah banyak mengeluarkan anggaran dan banyak memakan waktu, Pak, dalam pengerjaan sistem tersebut. Tapi kami nggak pernah berkecil hati bahwa selama kita masih mau doa, kita mau usaha, insya Allah jalannya akan selalu terbuka. Ya. Seperti itu tadi penjelasan saya, Pak. Boleh, silakan yang mau bertanya lagi melalui live chat. Bentar lagi kita arahkan ke yang live audio langsung ya, di video ya. Untuk yang status waiting list itu akan sesegera mungkin kita approve, Pak. Karena apa, kita sedang beta test, jadi untuk database kita untuk sementara ini mungkin 1-2 minggu ke depan akan kita approve. Kalau yang emailnya sudah benar dan untuk registrasinya dan klarifikasinya sudah oke, kita bisa langsung approve lagi, Pak. Seperti itu. Iya, saya akan update ke IT Pak Im ya. Semoga aja sih bisa jam 3 sore ini udah bisa approve untuk yang ini. Nah, cuma ya itu ya, komisi nggak kita cairkan dulu. Pastikan membernya itu lihat di sistem. Ada apa aja di dalamnya, terus ke depannya apa aja, terus syarat ketentuan seperti apa, mereka setuju, baru kita carikan komisi. Kan lebih fair seperti itu, Pak Im ya. Nah, terus yang kedua, Pak, di sini juga saya himbau nih, Pak, ya, kepada teman agen, distributor sekalian. Kita kan di sini mau bicaranya yang sifatnya teknis, Pak. Kalau seperti biaya pendaftaran atau apa, nanti kan itu bisa langsung ke tim marketing yang salah satu yang kita tunjuk sebagai kontrak kerjasama kita di sini adalah tim marketing ya, yang salah satunya TTR. Bisa langsung ya Indo Berkamandiri bisa langsung bertanya kepada salesnya, Pak. Kalau di live chat kita konferensi ini harga berapa atau bagaimana regulasinya, itu saya anggap bukan pertanyaan yang sifatnya mendetail, Pak, ya. Dan ini kita lebih ke regulasi dan kapan secara teknisnya seperti itu, bukan lebih ke bisnisnya, Pak. Seperti itu sih, Pak Ardan, masukan dari saya banyak lihat nih. Ya, jadi member yang mungkin karena banyak sekali yang chat juga mau bertanya, kalau mau bertanya detail boleh dibuka di website ttrmulticourier.com ya. ttrmulticourier.com. Boleh dibantu Pak Agus ditulis di live chat, dikirim ke all ttrmulticourier.com. Kemudian Anda bisa live chat di sana. Mau tanya apa aja, ya kita dilayani dengan stafnya petugas, gitu kan. Oke, ini untuk salah satu vendor saya jawab, ini sebenarnya sudah berulang-ulang ya. Apakah vendor G, J, dan S itu tetap, selain gini Pak, saya katakan kami tetap melakukan pendekatan secara persuasif bisnis. Artinya kemungkinan itu akan terbuka. Nah, tapi saya bilang, aturannya kami bahwa ada penjelasan dari beberapa vendor besar tersebut, mereka akan menunggu sampai kondisinya kondusif. Bukan mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, mereka membuka peluang untuk bekerja sama dengan kita, tapi mereka menunggu kondisinya kondusif. Nah, apa yang tadi pertanyaan saya ke Pak Ardan juga ke teman-teman atau ke Bapak Ibu sekalian di sini, apakah
dengan kita di freeze atau kita diputus kontrak kerjasama, kita tidak mencoba dengan kerjasama yang baru atau kita tidak membuat bisnis. Makanya tadi Pak Sapril menegaskan bahwa kita akan coba berdiri di atas kaki kita sendiri saat ini, Pak. Nah makanya di awal juga saya bilang, saya mencoba meminta support, dukungan, dan doanya untuk terlaksananya bisnis ini. Oke, untuk masalah yang di luar teknis atau di luar regulasi, saya tidak bisa menjawab. Karena kan ini yang chat ini kurang lebih ada 300 sekian, jadi terlalu naik cepat ke atas, dan saya juga mohon maaf apabila yang ada chatnya belum bisa saya respon atau enggak semuanya bisa saya jawab. Seperti itu, Pak Ardan. Ya, ini sudah banyak support juga, Pak. Lebih bagus berdiri sendiri dari Mama Dia, terima kasih. Tetap kita berdiri sendiri, cuma tetap kita bersinergi. Kenapa? Lebih mantap lagi kan kalau sinergi kita lebih luas lagi seperti itu. Bahkan ada yang internasional itu udah siap, Pak. Itu tantangan, Pak. Baim ya. Nah, terus ini juga saya jawab agak pertanyaan mengenai regulasi, Pak, di sini, Pak. Apakah ke depannya Plok atau Multikurir akan bergabung dengan asosiasi? Saya bukan orang anti asosiasi, Pak. Dan bahkan mungkin di sini sebagian member juga sudah tahu, saya salah satu pengurus asosiasi di dunia tour and travel. Saya di pengurus itu saya membidangi asisten vice president untuk urusan maskapai domestik. Di mana kalau ke depan legalitas kita clear, semua clear and clean, Pak, semuanya, saya pasti akan bergabung dengan asosiasi. Kenapa? Pada saat Persa bergabung dengan asosiasi, apakah keuntungannya hanya untuk Persa? Tidak, Pak. Saya pergunakan suara saya untuk rekan-rekan saya, walaupun tidak di grup Persa, saya suarakan suara mereka. Begitupun nanti dengan Plok dan Multikurir. Saya katakan Plok dan Multikurir, karena ini dua perusahaan yang berbeda. Walaupun saya di sini mewakili Plok dan mewakili Multikurir, satu holding yaitu PT Persa Teknologi, tapi kami akan tetap mencoba bergabung, bersinergi dengan asosiasi yang mau menerima dan membuka diri untuk kami. Dan nanti setelah saya masuk di asosiasi, apa yang akan saya suarakan? Yang pertama, kepentingan untuk kita bersama. Bukan hanya kepentingan Multikurir, bukan hanya kepentingan Persa Logistik, atau bukan kepentingan Persa Group, tapi untuk kepentingan mitra. Dan itu saya sudah tunaikan janji saya di Tour and Travel. Kami dari PT Persa Teknologi, dalam hal ini holding dari PT Persa Tiket Abadi, saya gabung di dua asosiasi, Pak, dan saya suarakan semua kepentingannya untuk kepentingan mitra dan member kita, Pak. Seperti itu. Jadi kalau dibilang, apakah setelah ini kita dapat kecaman keras dari asosiasi, kita tidak akan gabung dengan asosiasi? Tidak pernah, Pak. Kita akan mencoba tetap bergabung, Pak. Karena apa? 1000 kawan, 1000 teman itu sangat sedikit, Pak. Tapi satu musuh itu sangat-sangat banyak di mata kami, Pak. Seperti itu. Jadi kita akan tetap membuka sinergi dengan siapapun, either asing sekalipun, kita akan tetap bekerja sama, tapi dengan koridor visi dan misi bisnis yang sama, Pak. Ya. Jadi kalau disimpulkan sekali lagi nih, masih banyak yang tanya, Pak, kemana vendor-vendor sebelumnya? Mereka masih whole ya, masih whole. Karena ada gejolak di asosiasi. Dan mungkin sudah paham ya kenapa gejolaknya, karena ada banyak komplain dari mitra-mitranya, karena di sini kok enak banget, dijemput, murah daftarnya, boleh di rumah, sebagainya. Tentunya mereka kan ini juga bergejolak seperti itu. Kemudian ada juga mitra-mitra kita yang masa sampai 20 logo gitu kan, dan sebagainya. Dan itu ya dicari kesalahannya ya kan, itu pelanggaran. Dan kita sudah klarifikasi, sudah kita himbau untuk nggak masang gitu kan. Bahkan ada juga yang pakai brand multikurir.id di Instagram atau mungkin di website. Nah, itu kan dikira webnya pusat. Kok pusat katanya melakukan ini, sudah mengimbau membernya, kok malah pusatnya yang masih pakai logo. Padahal itu bukan punya kita. Makanya kita imbau lagi, nggak boleh spionase ya pakai website multi.kurir atau multikurir.com.net, nggak boleh gitu ya. Atau Instagramnya multikurir.id nggak boleh. Harus ada nama merchant-nya gitu ya. Oke. Pak Im ya? Ya, Pak. Nah, ini juga Pak, saya terima kasih nih masukannya dari private juga ya di sini. Nah, ini merek paten. Ya Pak, untuk Multikurir saat ini kami sudah mengurus untuk paten, hak mereknya sendiri itu sudah tertulis, Pak, dan aktenya juga sudah saya pegang. Mungkin belum update di website PDKI, Pak ya. Tapi secara umum kami sudah pegang
untuk surat sertifikat kita sudah terdaftar sebagai multi-kurir, bahwa itu salah satu branch yang dipunyai oleh PT Versa Teknologi sebagai IT development dan operation di multi-kurir itu sendiri, Pak. Yang untuk vlog sesegera mungkin akan kita urus hak patennya juga, Pak. Karena tapi kalau untuk vlog, saya sangat berharap vlog ini target kita bukan cuma nasional ya, tapi internasional, Pak. Seperti yang saya bilang, kita sudah ada 4 vendor internasional yang mau bekerja sama dengan kita, Pak. Oke. Ini berasa kurang 15 menit lagi nih. Ada lagi Bang mau jawab pakai audio apa chat, Pak Baim? Audio boleh, Pak, nggak apa-apa, biar lebih jelas. Artinya Ya, kan kalau di chat ini jalannya terlalu cepat, Pak, karena kan cepet banget. yang live sama kita ini hampir 600-an ya, Pak ya. Iya, mantap. Boleh, Pak Agus dipilih lagi. Yang misalkan belum kejawab, boleh langsung buka di live chat ini ya. Nanti akan kita tampung di tim live chat setelah acara ini tentunya ya. Acara ini di website teatermultico.com ada live chat, di situ ada tersambung dengan petugas-petugas kita yang sedang online gitu ya. Boleh Pak Agus diuntul lagi? Boleh angkat tangan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara live? Bentar ya. Pak Baim, ini coba kita usahakan nih Pak Baim ya, untuk bisa coba kirim hari ini ya Pak Baim ya. Coba Ya, saya mantau terus. Siap, Pak. Kita pasti, Pak, kita masih tektokan IT, Pak, walaupun kita terkendala dengan WFA dan pertanyaannya langsung aja. Karena dapat kabar IT yang dari Lampung pun disuruh pulang ke sini semua. Alhamdulillah ya, IT kita yang dari Lampung sudah tiba di Jakarta, tinggal kita menunggu. Ibaratnya IT director kita masih terkendala di Kendari, Pak. Tapi ya secara sering Zoom meeting, tektokan, WhatsApp, tetap terus kita jalankan. Semoga udah merapat semua, langsung di Surabaya, bisa hari ini bisa coba kirim, kemudian jam 3 sore bisa kita buka registrasi gitu ya. Ya. Saya lagi nunggu juga update-nya. Karena ini Pak Kabon aja bicara sebentar aja nih, dia langsung koordinat IT nih. Ya, karena ya basicnya Pak Sapril atau Pak Gabon itu kan memang IT, Pak. Ya, bahkan beberapa program Versa yang terdahulu itu hasil buah tangan beliau sendiri, Pak. Artinya beliau memang basicnya memang IT. Ya, itu ada yang tanya, Pak Baim, tadi soal. Oke, siap. Pak Saiful Witanto, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak Baim, Pak Adan. Dari kota mana, Pak? Dari kota mana? Alhamdulillah, saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, asik. Ya, enak banget ya, Sidoarjo. Ya, kebetulan gini, Pak. Saya kemarin sudah ikut daftar untuk distributor, cuma sampai sekarang memang ID saya belum bisa aktif. Tapi saya tetap optimis, karena saya sudah menyiapkan tempat untuk kita buka agen di wilayah Sidoarjo ini. Kebetulan tempat saya ini dekat juga sama bandara. Cuma ini yang saya masih tanda tanya ini nanti kalau kan bulat proyeknya Surabaya Sidoarjo dulu, Pak Ngi. Betul. Nah ini nanti untuk kedepannya yang kita nyoba 1 minggu ini itu paket yang kita terima apakah nanti tetap diambil sama vendor kanan atau kita yang kirim sendiri. Kalau kita kirim sendiri kan kita belum tahu ini harus kirim kemana. Kalau saya sendiri sih kebetulan yang paling utama saya mau mencoba untuk masuk di bisnis ekspedisi ini karena saya sendiri jualnya sekarang lebih banyak ke online. Jadi kedepannya mungkinan barang-barang yang biasanya saya kirim ke vendor-vendor kayak ekspedisi lain itu akan langsung kita masukkan ke Muku sendiri gitu loh. Jadi itu yang paling utama mungkin nanti saya harus tanyakan karena saya sudah siapkan semua. Nah ini kita juga butuh mungkin pendampingan. Dalam 1 minggu depan ini kita pakai logonya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa kita belum tahu juga ini. Nah ini yang mungkin perlu saya tanyakan. Ya, kita juga ada kantor Pak di Sidoarjo dekat di Surabaya Mall Cito, udah tahu ya? Ya betul. Kemarin sudah diinfo dari Pak Yuda kalau kantornya di Cito. Kebetulan kalau di Cito sama tempat saya cuma sekitar 4 kiloan lah Pak dari tempat. Boleh, nanti pelatihan langsung di sana juga bisa. Oh gitu ya? Ya. Boleh saya jawab langsung, pardon ya? Oke, Pak Saiful Witanto ya? Iya, Pak. Oke, salam kenal Pak dari saya, Pak. Oke, salam kenal Pak Rahmat. Saya juga baru kemarin balik dari Surabaya, ya, tepatnya di Sidoarjo. Oke, untuk sistem yang pertama, kita akan uji coba insya Allah dalam 2-3 hari ini beta tes kita selesai, secara running, secara grassroots, secara penjemputan selesai. Kita langsung running di
area Bapak nih, alhamdulillah langsung Bapak yang ngomongin di khususnya area Surabaya dan Sidoarjo. Nanti prosesnya bagaimana? Prosesnya dijemput Pak. Konsep dari multi courier adalah seperti anjuran pemerintah, diam di rumah, barangnya akan dijemput. Timnya nanti tim siapa Bapak, jadi Bapak nggak perlu cari vendornya siapa, nanti vendornya yang akan datang langsung pakai seragam mereka, tapi akan menunjukkan resi secara digital Pak, lewat handphonenya. Ini Pak, saya mau ngambil barang ini. Langsung dijemput Pak. Jadi Bapak nggak harus nganter vendornya siapa, tapi vendor kita yang datang ke Bapak langsung. Seperti itu Pak. Jadi penjemputannya. Jadi Bapak nggak perlu khawatir, nanti barang saya kirim kemana, yang jemput siapa, enggak. Nanti kita akan ada verifikasi tim lapangan kita atau tim kurir kita lewat WA atau lewat SMS, Pak, kami sudah berada di sini, minta fix lokasinya, atau kalau memang lokasi Bapak itu familiar, apalagi di pinggir jalan raya, nanti akan datang tim penjemput kita, Pak. Ibaratnya tim packing kita yang akan datang ke tempat Bapak, tim pick up kita akan datang ke tempat Bapak, akan ambil barangnya seperti apa. Itu Pak. Jadi Bapak nggak harus, Bapak bingung mau kirim kemana, tapi nanti tim dari tim pick up kita yang akan menjemput barang Bapak. Mau dikirim ke kota mana, nanti disalurkan mereka, kita akan buat yang tadi track-nya, barang Bapak sudah ada di sini. Yang kedua, barang kita bisa track by sistem semua Pak. Itu rencananya. Jadi Baim, habis dari Surabaya, Sidoarjo, terus langsung nasional atau gimana? Bertahap Pak. Mungkin Surabaya, Sidoarjo, Jogja, Bandung, Semarang, Jakarta. Kalau Jakarta tiba-tiba nanti kita launchingnya, insya Allah kita mau langsung launching di bawah handling kita sendiri Pak. Mungkin di Jakarta bisa bulan depan Pak, karena kita memprioritaskan di luar Jawa dulu. Karena Pak, kita mungkin Surabaya, Ujung Pandang, Medan, jadi 4 kota besar di luar Jakarta. Misal nih, sambil nunggu yang Versalog sendiri sudah testing, sudah semua nasional, di tengah jalan, misalkan dalam minggu ini, asosiasi udah beres, vendor yang lama muncul lagi langsung nasional berarti ya? Bisa Pak. Karena sudah kita buatkan sistemnya ya? Nah, karena gini yang saya tadi bilang ke Pak Ardan, karena tim kita di 2 bulan terakhir kemarin itu, mereka sudah mendevelop untuk API masing-masing vendor besar tersebut Pak. Nah, karena nasional ya. Nasional, karena situasinya nggak kondusif dan ada tekanan, ibaratnya ada tekanan dari kiri kanan mereka mempres untuk kerjasamanya sementara waktu Pak. Seperti itu. Bahkan ada yang menganggap memutuskan kontrak untuk saat ini, tapi kan ke depan mereka tetap akan membuka untuk kita membuat kontrak baru. Seperti itu Pak. Oke. Baik Pak Baim, luar biasa ya. Jadi mulai dari Surabaya, Sidoarjo. Jadi gini Pak, saya juga mungkin mewakili ya teman-teman semua. Kan sebelumnya kita kan ada di 6 kota nih Pak. Ya, 6 kota ini salah satunya Surabaya. Nah, saat ini mau live yaitu Surabaya, Sidoarjo. Nah, sebelumnya yang alamatnya Sidoarjo itu kan pakai alamat Raffles atau TTR. Oh, gitu. Sementara nih Pak, itu berarti harus pengajuan alamat dulu atau ada verifikasi ulang Pak gitu. Kalau saran saya dari alamatnya gitu. Dari distributor itu nanti mengirim email Pak ya ke Multicourier, ke CS-nya Multicourier, nanti saya info ke Pak Agus alamat emailnya, nanti contoh dari TTR ini manual ya Pak ya. Nah, kalau itu udah mudah sih Pak Gus. Jadi tinggal live chat kita ganti alamatnya langsung. Langsung ganti alamatnya di sistem, langsung otomatis terupdate ya, Pak. Tinggal kita verifikasi ulang aja kok. Jadi bisa kita bantu melalui kita. Nanti kita minta ganti apa? Ya Sidoarjo, Surabaya. Kemarin kan Sidoarjo kan belum kita buka ya, Sidoarjo ya. Karena alamatnya karena tulis alamat Raffles ya. Karena kita testingnya bermulai dari Surabaya, berarti langsung ini ya. Langsung bisa diganti alamatnya ya Sidoarjo. Oke, jawaban saya seperti itu Pak Saiful. Terima kasih atas pertanyaan dan saya mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya Pak. Oke, baik. Ya, jadi yang pertama kita ucapkan selamat Surabaya dan Sidoarjo jadi kota pertama. Bahkan saya kepinginnya Jakarta sih, Jakarta ya. Tapi ya gimana lagi, karena situasinya seperti itu, bukan kita sengaja, tapi faktor A, faktor B banyak sekali, kita ada tekanan. Semoga dalam rapat minggu ini asosiasinya udah clear, vendor yang lama mau membuka lagi. Buka lagi, udah nggak usah nunggu Versalog ini, testing seluruh itu, langsung pakai
yang vendor dulu gitu kan, sambil kita Versalog tetap jalan. Jadi nggak menunggu, kemungkinan tetap Versalog masih ada ya, tetap ada Pak ya. Pasti Pak, pasti. Jadi beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita nggak punya ekspedisi, sekarang udah punya ekspedisi, jadi kita bisa berdiri kaki sendiri, tetap bersinergi. Itu sih intinya dari meeting hari ini. Tapi ada juga yang vendor-vendor kita hold ya, kita hold. Buktinya API-nya masih online ya, masih online karena mereka jangan dulu deh, nunggu ini dulu hasil meeting asosiasi berikutnya. Dan semoga aja banyak sekali yang mau secara nasional, karena mereka sudah kita siapin 2 bulan Pak ini. 2 bulan kita sudah bangun untuk nasionalnya, udah ready, ada gejolak di asosiasi gitu kan. Tapi kita ambil langkah strategi, bikin vlog tadi ya, vlog ya. Ya, kita bikin sulap Pak. bikin ibaratnya gini Pak, sama seperti dulu kita bikin software travel itu 4 asosiasi itu mendatangi kita Pak. Ya, saya berani sebut Asita, Astindo, Aspi, dan Aspirapi datang ke kita. Ini gini, ya oke, legalitasnya. Kita buat legalitasnya Pak. Dan pada saat saya membuat legalitasnya, bahkan yang terjadi apa? Saya diangkat jadi konsultan untuk bisnis development di asosiasi. Saya diangkat sebagai asisten vice president untuk domestik. Kenapa yang saya bilang Pak? Alhamdulillah di grup kita ini, di grup Persa Group ini selalu masuk di kategori 5 besar. Bahkan tahun lalu kita sebagai the best transaction untuk OTA di Indonesia Pak. Persa Pak. Untuk Lion Air ya, kita buka, kita the best transaction. Jadi transaksi kita sampai besar. Pertanyaan saya, siapa yang transaksi? Apakah Persa sendiri? Tidak Pak. Semua member. Hadiahnya apa? Sekian puluh juta uang, tapi uangnya itu kan kita kasih lagi Pak ke member Pak. Kita bikin giveaway, ya kan waktu itu Pak Ardan dan TTR dengan beberapa mitranya salah satu pemenang di giveaway kita. Bahkan grand prize-nya yang menang grupnya TTR sendiri Pak Ardan ya, satu unit rumah. Sebelum jadi komisaris ya, biar belum jadi komisaris, belum ada hubungan. Belum ada hubungannya ya. Dan itu kan langsung kita undi Pak, langsung kita undi. Iya, belum lagi kita punya motor, berapa kali kita bagi motor, DVD player, komputer, laptop, dan sebagainya. Kita sering bikin gift, karena waktu itu bisnis travel masih sangat seksi, Pak. Tapi saat ini yang paling seksi bisnis apa? Di pandemi kemarin, 2 bisnis, Pak, yang paling seksi. Bisnis biller, Pak, di mana pulsa, PPOB, pembayaran, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis logistik. 2 bisnis ini. Yang ketiga, bisnis kuliner. Tapi bisnis kuliner ini bukan priority bisnis. Karena apa? Tanpa adanya bisnis logistik, bisnis kuliner ini nggak akan berjalan, Pak. Dagang online atau apa, kalau tidak didukung dengan bisnis logistik, bisnis ini tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Subkon bisnisnya itu logistik sendiri, Pak, di pengantaran dan sebagainya. Ya. Mungkin terakhir, Pak Baim, udah waktunya close. Dan kita lanjut di live chat ya. Saya butuhan live juga di live chat nanti. Oke. Closing statement saya, Pak, yang pertama, saya ucapkan tetap ribuan bahkan jutaan miliaran terima kasih kepada semua mitra member agent distributor kita atas support dukungan baik secara moral dan material kepada kami Pak, tim Persa Teknologi dan seluruh jajaran direksi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang kedua, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan sistem yang seharusnya berjalan tidak sesuai dengan schedule yang berjalan dikarenakan satu dan lain hal. Yang ketiganya, insya Allah kita akan tetap amanah menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, komitmen bisnis kami akan tetap, Pak, sama seperti untuk kami Persa Teknologi sendiri, kami berdiri dari tahun 2005 dan Alhamdulillah sampai sekarang kami masih mayoritas di kepemilikan Persa masih 100% Indonesia. Dan kami mau mengajak rekan, mitra, agen, distribusi sekalian. Seperti tadi cita-cita utama dari Pak Direktur kami, Pak Sapril, kita akan mencoba melahirkan miliarder-miliarder baru di dunia logistik. Sama seperti kita sudah melahirkan lebih dari 10 miliarder di dunia travel, Pak ya. Pak Ardan itu salah satunya ya, Pak Ardan sendiri kan yang dilahirkan oleh sistem ini. Dan kita akan mencoba terus, Pak. Dengan semangat, kita butuh doa, kita butuh support, kita butuh dukungan dari mitra dan agen sekalian. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Baim. Terus saya mau clearkan, misalkan udah online, kita bisa buka training ya, latihan ya.
Siap. Kita online Stuardo, minimal ya member yang di Stuardo dan Surabaya dan kota-kota lain. Tapi ya kita tetap berdoa, kan meetingnya 2 hari ini. Sekarang hari Rebu Kemis. Infonya asosiasi meeting bahas kita Rebu dan Kemis. Semoga aja Jumat ada hasil baik. Gitu kan? Kita akan update, Pak. Meskipun vendor masuk lagi, tapi kita tetap berdiri lagi ya, tetap pakai vlog, tetap supaya kita nggak ditinggal vendor tiba-tiba nggak bisa transaksi, kan sayang juga gitu kan. Artinya bisnis itu harus tetap berjalan, Pak, tapi dengan koridor keamanan dan kenyamanan, Pak. Walaupun kita berdiri di atas kaki kita sendiri, kita akan lebih capek, kita akan lebih gigih, dan kita akan lebih keras berjuangnya, tapi insya Allah sesuai koridor kami adalah Persa. Persa itu apa, Pak? Tahan banting dan tangguh. Itu aja, Pak. Jadi mohon doanya semuanya, teman, semoga dapat hasil terbaik dari meeting di asosiasi. Karena ada banyak sekali yang pro dengan kita, ada juga yang kontra. Semoga yang pro ini bisa mewakili kita, bahkan kita sudah bertemu satu-satu dengan mereka, gitu kan. Kalau sudah live, bahkan kemarin ada yang sudah siap, Pak Wahim ya? Siap, Pak. Siap, ternyata besoknya, jangan dulu, Pak, jangan dulu. Nah, itu banyak, ya, makanya saya bilang kendala di lapangan banyak sekali, dan Pak. itu udah nasional, Pak, ya, udah nasional, gitu kan. Beberapa vendor nasional, apapun yang terjadi, saya jalan, saya dukung. Tapi pada saat mendapat satu teguran atau himbauan yang cukup keras ke pemegang saham dan sebagainya, udah Pak, kita freeze dulu ya Pak, sementara banyak Pak. Jadi tapi saya bilang itulah salah satu ritme dan retorika bisnis Pak. Kalau nggak seperti itu, bisnis kita ke depannya kita nggak akan tangguh Pak. Dan kita nggak akan sayang dengan bisnis kita. Karena apa? Kita mencapai bisnis ini dengan mudah. Kalau seperti sekarang kan yang kami rasakan, nggak semua bisnis kami jalan dengan mudah. Sama bisnis dealer, bisnis travel, itu rintangannya pasti tinggi Pak, dan di bisnis logistik ini juga alhamdulillah cukup tinggi rintangan, tapi ya insya Allah kita bisa atasi. Intinya kita nggak berhenti, terus melaju ya, apapun rintangannya tetap melaju, dan akhirnya hikmahnya kita punya SCB sendiri. Oke, terima kasih Pak Baim, kita bisa lanjut nanti dari tim Versa kapan ke Surabaya, mungkin timnya mau dari Surabaya mau ketemu seperti itu, nanti disampaikan. Karena yang berangkat ke sana bukan tim regulasi Pak, tapi tim teknis kemungkinan. Oh, tim teknis ya? IT Pak, kalau IT dulu. Ya, karena kan kita mau langsung smoothing system Pak, mungkin malam nanti atau besok pagi-pagi udah berangkat, tapi kita ini tim teknis Pak, bukan tim seperti saya, tim regulasi atau di manajerial, tapi ini lebih di teknis, dan kita akan keep Pak. Kalau tim teknis kita nggak akan umbar seperti itu. Oke, terima kasih Pak Baim. Saya kembalikan juga ke Pak Agus Zakaria sebagai co-host ya. Jadi intinya yang disampaikan tadi boleh disimpulkan lagi Pak Agus Zakaria. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Baim dan Pak Ardans ya. Jadi kesimpulannya untuk press conference hari ini gitu ya, ini cukup lumayan gitu ya. Yang pertama adalah update info ya. Jadi Multikurir saat ini sudah berdiri ya, di kaki sendiri ya, dan tetap terus bersinergi dengan vendor-vendor yang ada Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan salah satu vendor yang go nasional ini itu yang sudah punya pengalaman di dunia ekspedisi kurang lebih dari 20 tahun lebih ya, seperti itu. Dan untuk testing beta nasional ini kita coba seminggu ke depan, ya tepatnya 7 hari ke depan, itu kita mencoba 2 kota besar yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Hari ini bagus ya. Hari ini sudah kita coba, sudah berhasil. Ya, semoga dalam 3 hari udah paling lambat udah bisa inilah. Ya, baik. Dan konsepnya tetap di pick up Bapak Ibu ya. Jadi tetap di pick up, tinggal duduk manis nanti akan di pick up oleh kurir ya, seperti itu. Dan untuk area Jakarta itu nanti akan di-handle sendiri ya oleh tim Multikurir, estimasi bulan depan, dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat dari itu. Dan merek dagang Multikurir sekarang sudah memiliki hak paten ya, sudah dipatenkan, dan Multikurir sedang menjalin kerjasama dengan 40 lebih ekspedisi Bapak Ibu. Dan Vlog 62 ini ya nama ekspedisi ini ya dari Multikurir sendiri, itu juga salah satu vendor dari Multikurir. Baik, itu ya, sekian untuk kesimpulannya ya, atau review ulang dari acara ini. Jika Bapak Ibu kurang mungkin tidak tercover untuk pertanyaan-pertanyaannya, bisa lanjut ke website ya, multikurir.com ya, dan menulis itu ya ke saya di 0811 16 16 889 ya.
Cukup Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Bapak Ibu semuanya atas doa dan full support dari seluruh member Multikurir, Bapak Ibu Usman dan teman-teman semuanya. Dan saya cuma terima kasih buat Pak Ardan, Pak Baim sudah menyempatkan waktunya dan kesempatannya untuk bisa berbagi dengan kita semuanya. Ya, sekian dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Waalaikumsalam. Mulia.